Shalom, salam sadis. Cuan nggak? Belum setengah nyangkut, belum bisa cuan ya. Ah, merah lagi nih ya, banyak yang aduh. eh, di hari Kamis ini baru saya lihat tadi merah lagi jatuh di 32.000 sekian ya. Saya lihat udah banyak yang ngirim ini. Ada yang nanya serok, ya jangan serok dulu lah. Ini masih ini rawan ya. Lihat lagi kalau nanti dia koreksi dalam baru kita serok gitu, ya kan? Jangan buru-buru, hati-hati ini. Ya, saya kalau udah ingatkan hati-hati, selalu hati-hati, ya kan? Hmm. Kongres juga kemarin ada yang serok-serok dapat dikit-dikit scalping. Ya kondisi gitu. Ya, jadi hari ini saya lihat karena saya lihat merah banyak yang nanya juga, ya udah sekalian saya buat kan video-video sebelumnya saya udah bilang wanti-wantinya tanggal 20, 21, 22 tuh bum bum jatuh. Terus saya bilang 24, 25 kan, nah ini 24 hari Kamis sudah mulai lagi merah. Ya kan, prosesnya ntar malam kayak makin didam atau apa kita nggak tahu. Cuma intinya gitu, ah, kondisi gitu yang nggak stabil, yang udah nyangkut ya pasrahkan gitu ya. Nggak ada cara lain. Nanya gimana ini itu nggak ada cara lain. Namanya kalau udah sangkut kondisi gitu, kena trapnya, kena bear trapnya, ya kalau nanti jatuhnya agak dalam, bisa aja udah masuk bearish gitu. Kita nggak tahu, prepare aja mah. Kalian jangan banyak masuk koin lagi kayak video kemarin saya buat. Saya kan selalu bilang kalau mau scalping pun masuk ke big cap dulu gitu ya, jangan small cap ya. Small cap ya kan ada satu dua yang bilang dia dapat untung ya good luck, tapi pada dasarnya kita kan lihat dari garis besar bukan satu dua koin gitu, ya kan? Itu aja. Hati-hati lah sekarang. Kalau yang udah sangkut nggak ada cara, memang udah saya bilang di stacking aja, ya kan? Kalau kena ini benar-benar dia masuk bearish, kalau dia nanti jatuh ke bawah masuk ke arah bearish ya mau dibilang apa lagi, ya kan? Karena susah dibaca sekarang, nggak ada satupun yang uh, profesional, semua bingung mereka ngadepin kondisi gitu ya. Uh, Sambil ngopi kita ngobrol-ngobrol ngebacot. Mungkin ada subscriber baru suruh coret-coret, udah banyak semua bahas ini tuh coret-coret. Saya lain saya cuma ini cara saya cuma ngobrol ngebacot, ya kan, udah dari tahun lalu gitu ya, yang udah terima banyak rezeki berkat dah ini. Jadi yang mau nonton coret-coret di channel lain ada spesial technical analysis gitu ya kan. Nah, kita yang ngobrol ngebacot kripto ya kan. Ada laki atau enggak ya. Mana tahu ngobrol-ngobrol dapat berkat ya kan begitu ya. Eh, jadi hari ini cuma saya mau ingatkan, hari ini simple aja video. Saya juga nggak mau bahas koin, bahas koin tanya kok bahas ini bahas itu, ya percuma aja, kena banting begitu apa yang mau dibahas gitu ya kan. Intinya kondisi begitu ya udah harus sabar, yang harus staking di staking biar ada passive income. Nggak ada yang kepastian, kripto ini yang begitu tuh nggak ada kepastian, tinggal kita alternatif, solusi alternatif apa. Pertama staking, lihat keadaan, apakah dia masih bisa bull ke atas, prosesnya dalam bulan depan atau 2 bulan ke depan kita nggak tahu, atau dia jatuh ke bearish. Kadang ada bearish time, short bearish time juga berapa 3-4 bulan gitu ya. Ya kita nggak tahu. Banyak analisa udah kita review juga banyak yang udah profesional semua ini. Tapi yang jelasnya ini keras, pasti keras. Kalau yang udah profesional, yang ahli ini udah karena leverage ya. Ini pasti akan terjadi gitu kerasnya. Jadi kalau memang sangkut masuk bearish ya udah
biarkan aja. Yang penting koin fundamental kuat gitu, nggak usah takut ke depannya untuk running ya kan. Harus lihat long term lah ya. Eh, Anggap aja sementara eh, koin yang sangkut itu eh, biaya belajar gitu ya. Tapi nanti kalau udah masuk bulan bukan berarti itu nanti hilang, enggak, nanti jadi lagi kalau memang koin fundamental kamu bagus yang udah menciut kayak kayak eh, eh, benur udang gitu, nanti bisa besar lagi kayak jadi satu udang besar lagi ya kan. Jadi dunia kripto ya begitu ya. Jadi jangan takut, wanti-wanti cuma ini aja udah harus hati-hati, jangan sembarangan masuk, sembarangan beli koin gitu ya. Paling kondisi gitu kalau dia drop ke dalam serok ya itulah serok-serok koin yang fundamental kuat gitu ya. Jadi tadi ada yang nanya juga mau serok apa ya, tetap kita lihat patokan kayak kemarin itu yang cepet balik apa, yaitu koin-koin begitu kita serok lagi gitu ya kan. Misalnya Theta ya kan, Tiful, Solana bagus tuh ya kan. Nah terus ini juga boleh Compound ya, Compound untuk serok scalping gitu ya kan. Cardano juga lumayan kemarin ya kan. Nah, Polygon juga boleh ya gitu-gitu. Wave, nah boleh ya. Jadi kita lihatlah itu ya. Eh, Cuma jangan buru-buru gitu. Ini situasi nggak jelas ya kan. Besok besok baru ini, besok tanggal 25 sini, di sana belum, sana baru masuk malam ini. Tanggal 26 pagi sana masih 25 malam gitu ya kan. Itu belum tentu future kontraknya udah kelar atau enggak, atau kemarin yang DAM 2 sampai 28.600 atau 800 itu. Mungkin di situ ada deal, kita nggak tahu, nggak ada beritanya. Eh, Sekarang berita gitu asem aja, nggak ini, yang ada banyak sekali fat yang nggak jelas gitu, berita fat gitu ya. Jadi nggak dipusingin lah. Yang jelas hari ini market merah, yang masih ada dana standby jangan buru-buru ya kan. Entah mungkin malam ini atau besok baru di dam lebih dalam, kita nggak tahu gitu ya. Wanti-wanti aja, atau mungkin nggak terlalu dalam ya kan. Eh, Mungkin kemarin udah dalam, kita nggak tahu skenario nya. Cuma eh, kita selalu hati-hati, wanti-wanti aja begitu kondisi begini ya. Jadi lain nggak ada ini, percuma kita kita mau uh, mau nangis apa, banyak komen kalau sangkut nangis atau kau masih turun nggak, ya ini pasti turun, pasti masih ada crash itu ya kan. Kalau yang udah alih-alih itu, kalau kita lihat baca beritanya pasti crash ini karena leverage ya. Dari para profesional technical analysis ya kan, kayak si ini Willy Woo. Itu juga Willy Woo, dia spesial di TA, itu banyak jadi acuan juga untuk para trader gitu, lihat dia punya analisa gitu kan. Terus yang ini yang spesial Wall Street, pasar saham, siapa tiba-tiba muncul, saya lupa tuh orang, juga begitu. Prediksi mereka juga bakal crash karena leverage ya di cryptocurrency ini gitu. Yaitu yang harus di inilah, pokoknya harus prepare worst scenario ya kan. Saya dari dulu selalu ini saya bilang, kita selalu harus prepare worst scenario ya. Kalau yang lama-lama udah tau lah, selalu saya ingatkan gitu. Subscriber lama udah tau lah. Selalu ada prepare worst scenario. Kalau kurang beruntung ya kena lah trap ini, tapi ya nggak masalah kalau misalnya kita udah kena trap bearish nyangkut, asal koin yang kita pegang fundamental bagus, ya udah biarkan aja nanti ya kan. Mana tahu nanti di akhir tahun ini tiba-tiba dia naik hidup, atau tahun depan ya kan, nggak pernah tahu. Sekarang ini karena banyak perubahan,
cryptocurrency Bitcoin ini udah nggak seperti dulu dia punya ini secara tradisionalnya berubah banyak lah ya kan, maka mereka banyak masih kadang walaupun yang udah pemain-pemain lama juga kadang mereka masih ngeraba juga ngadapin tahun ini karena banyak perubahannya gitu ya. Uh, jadi hari ini itu aja video singkat saya buat, cuma ingatkan jangan buru-buru serok ya, hati-hati masih pantau. Nah nanti misal kalau benar-benar drop hari ini atau besok pagi kayak atau ntar malam kayak tiba-tiba dia ngedrop lagi agak dalam, longsornya agak dalam ya kan, uh, baru kalian mau serok ya itulah tadi saya bilang ya kan, Theta, uh, Solana gitu ya, Cardano, Polygon juga boleh, Matic itu ya, Polygon, Wave, Compound, ya kan. Pokoknya kalau kalian juga cek lah, lihat di chat kalau dia koin-koin yang jatuh di bawah pertahanannya ya lihat kalau udah ini ya boleh diserok gitu. Ya, kalian banyak juga yang banyak yang technical analysis yang jago-jago. Jadi nggak usah siang ngomong lagi. Kalian lebih hebat dari saya kok. Ya kan? Jadi itu saya cuma ingatkan itu aja ya. Uh, udah longsor, hati-hati, jangan buru-buru serok. Itu pesan saya ya. Video saya cuma sampai di sini aja hari ini, singkat. Saya cuma kasih berapa pandangan koin, saya nggak bahas koinnya. Kalau tanya, kok koin ini sama aja stuck gitu, udah longsor, udah nyungsep dulu, biarkan dulu gitu, ya. Percuma dibahas juga percuma gitu, nggak ada ini solusinya kondisi gitu, nggak ada solusinya, cuma satu, nggak usah tanya di review, Anda staking aja biar masih ada passive income, ya kan? Harap-harap keadaan berbalik, jangan sampai bearish. Tapi kalau terjadi ya udah terpaksa biarin aja, anggap nabung deposit gitu, tunggu berapa tahun lagi ya kan, gitu aja. Oke, salam share Rio dari Tokyo. Walaupun keadaan apapun tetap saya doakan supaya rezeki kalian lancar, bukan hanya di kripto, di pekerjaan, di pendapatan yang lain. Kiranya walaupun keadaan krisis atau apapun, masih ada jalan Tuhan yang berikan buat kalian. Tetap rezeki ada, tetap ada aja. Yang penting cari dengan halal, ya kan? Dan selalu diawali dengan doa dalam mengais rezeki. Oke, salam share Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.